Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada suri tauladan kita, idola kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah berada di jalannya. Dan teman-teman, semoga kita termasuk salah satu di antara barisan panjang beliau nanti ya, yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Baik, mari kita awali belajar kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam kondisi, selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Oke, baik. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ya, Bu share dulu materinya. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti teman-teman akan mengkomunikasikan isi suatu cerita. Kemudian selanjutnya yang kedua, teman-teman nanti diharapkan dapat membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Kemudian yang ketiga, nanti teman-teman akan mengetahui makna sila-sila dalam Pancasila. Yang keempat, teman-teman nanti dapat menganalisis sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Selanjutnya, Bu Lilis akan membacakan sebuah cerita. Teman-teman bisa lihat di layar HP atau laptop kalian, atau boleh melihat di buku tematik, tema 4, halaman 23 sampai 24. Kita mulai ceritanya tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Konon, pada masa lalu ada seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan yang makmur, namanya Raja Hasan. Ia seorang raja yang pandai dan berakhlak mulia. Pada suatu hari, raja ingin mencari seorang pemuda untuk dijadikan panglima kerajaan yang akan membantunya dalam menghadapi berbagai persoalan di kerajaan. Berhari-hari sang raja berpikir keras bagaimana cara mencari panglima yang sesuai dengan harapannya, yaitu pintar, tegas, dan jujur. Akhirnya sang raja memanggil sekretaris kerajaan supaya membuat pengumuman bahwa raja sedang mencari panglima dengan syarat-syarat tertentu. Pengumuman itu disebarkan ke seluruh penjuru kerajaan. Keesokan harinya, para pemuda berdatangan untuk mendaftarkan diri menjadi panglima kerajaan. Seleksi pun dilakukan secara hati-hati dan seksama, sampai akhirnya tersisalah 3 pemuda pintar yang telah lolos berbagai ujian seleksi sebelumnya. Seleksi terakhir dilakukan oleh Raja Hasan sendiri. Raja Hasan memanggil ketiga pemuda tersebut, kemudian Raja memberikan 1 bibit tanaman kepada masing-masing pemuda. Tanamlah bibit tanaman ini di rumahmu masing-masing, rawatlah bibit ini dengan baik, dan 2 bulan lagi kalian datang lagi ke kerajaan, kata Raja Hasan. 3 pemuda pun menjawab serentak, "Iya Baginda, iya Baginda Raja, kami akan laksanakan perintah Raja dengan baik." 2 bulan kemudian, ketika pemuda itu pun datang menghadap sang raja. "Bagaimana keadaan bibit tanaman yang telah kuberikan kepada kalian 2 bulan yang lalu? Apakah ia sekarang sudah tumbuh subur?" tanya Raja Hasan. Pemuda satu menjawab, "Benar Raja, bibit itu sudah kutanam dan kurawat dengan baik sehingga kini sudah tumbuh subur." Raja pun mengangguk-angguk mendengar jawaban pemuda satu. Giliran pemuda 2 menjawab, "Perintah Raja sudah saya laksanakan dan bibit itu sudah tumbuh dengan baik karena saya selalu menyiramnya dan memberikan pupuk." Sang raja pun kembali mengangguk-angguk.
Tibalah giliran pemuda 3 memberikan jawaban. Maaf, beribu maaf Raja Hasan, saya sudah menanam bibit yang Tuan berikan 2 bulan yang lalu, dan saya sudah menyiram serta memupuknya setiap hari. Tapi apa dikata, ternyata bibit itu sama sekali tidak tumbuh. Sang raja terdiam sesaat. Ia menatap pemuda itu sungguh-sungguh. Kemudian raja berkata, "Wahai para pemuda yang pintar, kalian telah terseleksi hingga pada tahap terakhir ini, dan saya akan memutuskan siapa yang pantas menjadi panglimaku." Suara sang raja lantang dan keras. Ketika pemuda menunggu keputusan raja dengan berdebar-debar. "Wahai pemuda 3, aku memilihmu menjadi panglimaku karena kejujuranmu. Ketahuilah, wahai semuanya, bahwa ketiga bibit yang kuberikan kepada kalian bertiga 2 bulan yang lalu itu adalah bibit yang telah kurebus. Jadi tidak mungkin bibit-bibit itu bisa tumbuh. Aku hanya ingin menguji kejujuran kalian." Semua yang hadir di balai kerajaan itu pun bertepuk tangan untuk sang pemenang, yaitu pemuda 3. Kejujuran yang ia miliki telah mengantarkannya menjadi panglima kerajaan yang dicari oleh sang raja. Nah, teman-teman, berdasarkan bacaan di atas, nanti silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Kemudian ditulis di buku tulis dan jawabannya nanti bisa kita bahas bersama setelah pertemuan ini. Nah, selanjutnya teman-teman juga nanti bisa membaca cerita tentang tupai dan kelinci ya. Kelinci yang malas yang ada di buku halaman 29 sampai 30. Nanti teman-teman bisa membandingkan sikap tupai dan kelinci. Nah, ini nanti tuliskan sikap apa saja yang perlu kita contoh dari cerita tersebut. Kemudian selanjutnya teman-teman, hari ini kita juga akan belajar tentang makna sila-sila dalam Pancasila. Ada yang hafal ya? Pancasila. Panca itu 5 sila. Berarti 5 sila, ada 5 sila. Dari sila 1 sampai sila 5 harusnya sudah hafal. Kalau yang belum hafal wajib menghafalkan. Nah, teman-teman, Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1405, ya, pasal 36 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perisai atau tameng, ini ya, perisai atau tameng ini yang ada di dalam burung Garuda, dalam kebudayaan Indonesia, dikenal dalam kebudayaan Indonesia. Perisai sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam. Ini garis hitam yang tebal. Garis tersebut melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di gambar Garuda ini, burung Garuda. Negara Indonesia dilintasi garis khatulistiwa yang membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai, ini warna dasarnya adalah warna bendera merah putih. Adapun bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Nah, ya, kemudian pada perisai terdapat 5 buah ruang yang merupakan 5 sila dalam Pancasila. Ini ada 5 ruang, ada dari sila 1 sampai sila 5. Sila pertama ini dilambangkan dengan perisai berbentuk bintang. Nah, ini yang tengah, ini adalah sila pertama. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan tali rantai. Ini sila kedua. Kemudian sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Kemudian, kedua cakar Garuda Pancasila mencengkram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan. Di antara keragaman bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap tingkah laku dan perbuatanmu harus sesuai dengan
Pancasila. Nah, teman-teman, berikut contoh perbuatan yang sesuai dengan sila-sila. Teman-teman bisa baca ya. Dari mulai sila 1, contoh perbuatannya apa, sampai sila kelima. Dan bisa diamalkan. Kemudian selanjutnya, teman-teman, kemarin juga sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, ini ada sikap-sikap yang harus dimiliki pekerja agar semangat bekerja, yaitu ada sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerja keras. Ini contoh, beberapa masih ada lagi. Silakan nanti teman-teman bisa menambahkan atau mencarinya ya. Dan selanjutnya, kewajiban pekerja di masyarakat. Pekerja juga punya kewajiban di masyarakat, salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup, kemudian bisa juga patuh kepada hukum dan aturan yang berlaku, kemudian bisa menjaga keselamatan diri sendiri, fasilitas perusahaan, dan orang lain juga. Nah, teman-teman, itu belajar kita hari ini. Sekarang mari kita simpulkan. Yang pertama, untuk mengambil informasi penting dalam sebuah teks, dimulai dengan membaca teks secara seksama. Yang kedua, Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Kemudian Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dan semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu teman-teman, materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nah, jika bermanfaat, teman-teman bisa share video ini kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa like serta subscribe-nya bagi yang belum ya. Dan boleh menyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bu Lilis. Mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.